kelompok 1. Kalian penasaran gak sih apa sih yang bakal kita bahas pada video kali ini? Jadi yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang hakikat paradigma anak dalam berbagai pendekatan undang-undang, psikologi, neuroscience, sosiologi, agama, dan budaya. Jangan berlama-lama, mari kita lihat. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Cadiauri dari kelas 1A. NIM saya 124210006. Saya tidak sendiri loh teman-teman, saya bersama teman-teman saya. Semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Melati Hanifah dengan NIM 124210013. Hai, perkenalkan nama saya Siti Fida Zahro dengan NIM 12421000119. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat paradigma anak dalam undang-undang. Anak-anak ini merupakan generasi muda yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan, baik dari segi fisik maupun psikologis. Mereka ini sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya loh teman-teman. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan perhatian yang serius sebagai individu dalam masyarakat. Di Indonesia terdapat beragam pengertian mengenai anak berdasarkan undang-undangnya. Cekidot. Dari semua berbagai perundang-undangan ini, masyarakat perlu tahu loh, kita sebagai masyarakat tidak boleh membiarkan anak-anak di sekeliling kita yang sedang kesulitan atau tidak diperhatikan. Maksudnya itu, jadi kita sebagai masyarakat harus peduli satu sama lainnya. Karena anak-anak ini masih perlu bimbingan atau perhatian. Jadi, terkait perlindungan anak-anak ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Undang-undang ini mencantumkan beberapa pasal yang mewajibkan semua pihak untuk menghormati pemenuhan hak anak-anak tanpa membedakan agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, semuanya. Pokoknya kita tidak boleh membanding-bandingkan. Ke materi kedua, pengertian hakikat paradigma anak dalam psikologi. Perkembangan anak adalah suatu proses yang mengubah seseorang anak seiring berjalannya waktu, mencakup seluruh rentang usia mulai dari konsep hingga mencapai kedewasaan. Proses perkembangan anak bukan hanya melibatkan pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup berbagai tahap perkembangan yang saling berhubungan dan terarah. Tahapan tersebut adalah aspek intelektual, bahasa, emosional, dan sosial, berkembang kebersamaan dengan pertumbuhan fisiknya. Anak-anak juga memerlukan perhatian perlindungan, pengajaran, dan cinta dari orang tua. Kesejahteraan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan pengertian. Bagaimana sih cara penerapan anak dalam psikolog? Jadi yang pertama ini, membangun kesadaran peserta didik tentang keislaman. Apa sih yang dimaksud? Jadi yang dimaksud itu kita harus memulai mengajarkan atau mengenalkan yang berbau keislaman kepada anak usia dini. Karena apa? Ya, karena anak usia dini ini pengingatnya bakal besar. Dia akan selalu ingat sampai dia besar nanti. Apa sih yang harus diajarkan? Maksudnya seperti, contohnya itu seperti baca doa sebelum makan, baca doa sebelum tidur. Pokoknya semuanya walaupun dia tidak mengerti, pasti dia akan selalu mengingat ke depannya. Nah, yang kedua ini, mengintegrasikan lingkungan pendidikan dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu anak usia dini perlu diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik, terlebih lagi dengan lingkungan pendidikan yang ada di sekitar mereka. Maksud dari ini, orang tua ini berperan sebagai faktor kunci dalam pencapaian keberhasilan pendidikan anak usia dini. Jadi tuh anak ini harus diajakin berbau loh, jangan diem aja sendiri gitu. Jadi yang ketiga ini, memahami perkembangan usia anak melalui metode bermain. Dunia anak ini memiliki karakteristik yang unik loh. Proses pembelajaran juga mereka harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Dalam konteks ini, bermain menjadi aktivitas yang sangat cocok bagi anak usia dini. Karena sebagai anak usia dini itu kadang dia suka boring karena masih kecil kan. Namanya masih kecil pasti dia sering bosan dan lain-lain. Nah, kita sebagai yang mengajarkan harus tahu teknik-teknik yang bakal kita apain ya supaya mereka tidak cepat bosan, tidak gabut. Jadi kayak kalian harus tahu. Oke, dari sekian materi dari yang saya sampaikan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan materi paradigma anak dalam neuroscience.
Jadi, neuroscience ini adalah bidang yang mempelajari sistem saraf atau disebut juga ilmu yang mempelajari otak dan syaraf belakang. Neuroscience juga merupakan penelitian tentang otak dan pikiran manusia dan mencangkup penelitian tentang sistem syaraf dan otak manusia, serta tentang kesadaran dan kepekaan otak manusia dari perspektif biologi, persepsi, ingatan, dan hubungan dengan pembelajaran. Menurut teori pembelajaran neuroscience, otak luar yang berfungsi yang memungkinkan berpikir kritis dan kreatif belum berkembang sepenuhnya di otak anak usia dini. Akibatnya, mereka tidak dapat merespons stimulus yang rasional dan abstrak. Selanjutnya, dijelaskan bahwa bayi baru lahir memiliki 100 hingga 200 miliar neuron atau sel saraf dan kecerdasan mereka meningkat hingga 50% sampai usia 6 bulan. Perkembangan otak seorang anak mencapai 75% pada usia 2 tahun dan 90% pada usia 10 tahun. Namun, untuk mencapai perkembangan otak sepenuhnya, anak harus menunggu hingga usia 18 tahun. Teori belajar neuroscience menekankan kinerja otak atau proses berpikir secara keseluruhan. Jadi diharapkan orang tua dan guru PAUD yang bijak memberikan berbagai stimulan pada usia emas. Yang kedua, paradigma anak dalam sosiologi. Sosiologi berperan penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi guru petunjuk tentang cara membina siswa mereka untuk menjadi teman yang baik, rukun, bersahabat, membantu satu sama lain, dan menghormati satu sama lain. Beberapa kegiatan sosiologi dalam pendidikan dapat menerapkan landasan sosiologi seperti sosialisasi anak-anak dalam pendidikan, proses sosialisasi anak-anak, dan kewajiban sekolah untuk menumbuhkan aspek ini pada anak-anak. Pendidikan dan perannya dalam masyarakat serta dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Di antara implikasi sosiologi terhadap pendidikan adalah bahwa sekolah harus terkait dengan masyarakat sekitarnya, atau juga diperlukan peningkatan proses sosialisasi pada anak, dan sekolah harus memanfaatkan dinamika kelompok untuk belajar. Sosiologi masa kanak-kanak berfokus pada konstruksi sosial, dan sosiologi cenderung menaturalisasi kekuatan ekonomi ke dalam struktur sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat paradigma anak dalam agama. Agama sangat memengaruhi perilaku anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan pemeliharaan, perawatan, pendidikan yang konsisten. Maka dari itu, agama atau keberagamaan harus ditanamkan pada diri mereka sejak lahir. Meskipun anak secara alami itu suci, dia memiliki dua potensi. Dia bisa menjadi baik apabila dididik dengan benar. Dia bisa menjadi buruk apabila dia dididik dengan salah. Agama memberikan panduan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting bagi perkembangan anak. Jadi, hakikat paradigma anak dalam agama memiliki makna yang mendalam dan beragam, tergantung pada keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Dalam banyak agama, anak dipandang sebagai anugerah atau karunia dari Tuhan. Mereka dianggap sebagai titipan yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Misalnya dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara dan didik sesuai dengan ajaran agama. Beberapa agama meyakini bahwa anak dilahirkan dengan fitrah suci atau bersih dari dosa. Mereka dianggap sebagai lembaran kosong yang akan diisi dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang hakikat paradigma anak dalam budaya. Karena masuknya budaya asing atau budaya modern secara perlahan, maka budaya lokal mulai tergeser. Beberapa generasi muda tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang budaya asli mereka. Bahkan, beberapa dari mereka merasa malu jika mengikuti kebiasaan orang tua mereka. Mereka anggap itu sebagai katrok. Untuk memahami budaya lokal itu adalah sangat penting. Dari pembelajaran di sekolah, tidak terkecuali untuk anak usia dini juga itu sangat penting. Hal ini diharapkan agar membantu generasi berikutnya
mengenal dan melestarikan budaya Indonesia dengan baik. Anak dipandang sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan tradisi, nilai-nilai, dan warisan budaya dari leluhur mereka. Mereka dianggap sebagai harapan masa depan dan investasi bagi kelangsungan budaya. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian integral dari keluarga dan komunitas. Mereka memiliki peran dalam memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Dalam beberapa budaya, anak dipandang sebagai simbol harapan, kemurnian, dan kepolosan.